Atuh bilang jangan ke sana. Ini anak nggak bisa ngerti diomongin loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi di pertemuan pertama kita di semester 1 ini, yaitu dengan materi listrik dinamis. Sebelumnya berdasarkan akan share screen terlebih dahulu. Ya, ini adalah modul yang bisa gunakan pada pembelajaran listrik dinamis. Ketika kita membahas listrik dinamis, maka pokok pembahasan kita terpusat pada yang namanya arus listrik, kuat arus listrik, dan tegangan listrik. Nah, di awal bab ini kita mulai dari istilah arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan yang mengalir melalui penampang sebuah penghantar dalam selang waktu tertentu. Besar ini dilambangkan dengan I dan dinyatakan dalam satuan ampere. Jika besar jumlah muatan yang mengalir Q dalam waktu T detik, maka besar arus listrik dapat kita tuliskan sebagai N elektron yang mengalir. Maka total muatan Q adalah N dikali E. Ada arus listrik, ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai arus yang bergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu penampang kawat dalam satuan waktu. Definisi ampere adalah satuan kuat arus listrik yang memisahkan sekitar 1,118 mg perak dari nitrat perak bumi dalam 1 detik. Rumus-rumus untuk menghitung banyaknya muatan listrik, kuat arus listrik, dan waktu. Itu satu kolom dinyatakan dalam 6,28 kali 10 pangkat 18 elektron, di mana Q adalah muatan listrik dalam kolom, I kuat arus dalam ampere, dan T satuan waktu dalam detik. Kemudian yang ketiga adalah tegangan listrik. Tegangan listrik adalah beda potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik. Dinyatakan dalam volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor. Tergantung pada perbedaan potensial listriknya, suatu tegangan listrik dapat dikatakan sebagai ekstra rendah, tinggi, atau ekstra tinggi. Secara definisi, tegangan listrik menyebabkan objek bermuatan listrik negatif tertarik dari tempat bertegangan rendah menuju tempat yang bertegangan lebih tinggi, sehingga arah arus listrik konvensional di dalam suatu konduktor mengalir dari tegangan tinggi menuju ke tegangan rendah. Ada salah satu hukum yang membahas tentang hubungan antara kuat arus listrik, tegangan listrik, yaitu hukum Ohm. Di mana kesimpulan hukum Ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik pada hambatan rangkaian. Ketika kita membahas tentang tegangan dan kuat arus, erat kaitannya dengan hambatan, di mana secara hukum Ohm menyatakan V sama dengan I kali R, membentuk segitiga. Jika ditanya V, maka I kali R, ditanya I, maka V bagi R, ditanya R, maka V dibagi. Oke. Hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan suatu bahan yang bersifat menghambat aliran arus listrik. Nilai hambatan bergantung pada jenis, luas penampang, panjang dari sebuah hambatan. Secara matematika, hambatan sebuah konduktor dirumuskan sebagai R sama dengan Rho kali L kali A. Nah, hambatan ini dalam sebuah rangkaian itu tidak terpasang hanya satu, tapi lebih dari satu. Ketika hambatan dipasang lebih dari satu, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang susunannya. Seperti ada rangkaian seri, rangkaian paralel, atau rangkaian campuran dari keduanya. Pada modul yang bisa bagikan, anak-anak diberikan penjelasan tentang bagaimana karakteristik masing-masing jenis rangkaian secara seri dan paralel. Hukum yang kedua, yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah hukum yang menganalisis rangkaian dalam rangkaian tertutup. Ada dua hukum Kirchhoff, yaitu hukum Kirchhoff 1 bercerita tentang aljabar kuat arus listrik yang melewati setiap percabangan, bahwa
Jumlah kuat arus listrik yang melewati percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari percabangan tersebut. Nah, hukum kedua Kirchhoff bercerita tentang aljabar tegangan, bahwa tegangan dalam satu rangkaian tertutup sama dengan jumlah perkalian kuat arus dengan hambatan yang ada. Ketika kita membahas tentang hukum dua Kirchhoff, muncul yang namanya loop. Dalam sebuah rangkaian listrik ada yang terdapat satu loop, ada dua loop tergantung pada kebutuhan. Nah, setelah kita mengetahui konsep dari rangkaian listrik, maka kita harus mengetahui tentang energi dan daya listrik. Anak-anak, ketika kamu bicara kehidupan sehari-hari, kamu tidak mungkin aware dengan arus dan hambatan, tetapi kamu lebih aware kepada energi listrik. Kenapa? Karena energi listrik berhubungan dengan anggaran belanja rumah tangga orang tua kamu. Ketika kamu membeli istilah token listrik, maka sebenarnya secara nggak langsung kamu membayar sekian rupiah untuk energi listrik yang kamu gunakan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menghitung energi listrik yang ingin kita bayarkan? Nah, pada modul ini Bu Risa sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengukur energi listrik yang kita butuhkan. Nah, dari situ kita membutuhkan sebuah alat ukur. Nah, di sini bisa jelaskan bagaimana cara kita menggunakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran-besar listrik. Mulai dari voltmeter, ampermeter, sampai ohmmeter. Ketiga alat ini tergabung dalam satu alat yang disebut dengan multitester. Di modul ini, Bu Risa juga menjelaskan tentang bagaimana cara membaca hasil pembacaan menggunakan multitester. Tentu saja multitester analog ya, karena kalau multitester digital, semua hasil pengukuran langsung terbaca pada layar tampilannya. Oke, penasaran kan tentang listrik dinamis? Silahkan kamu pelajari handout yang Bu Risa berikan. Kerjakan latihan soalnya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.